Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Mania yang saya cintai dan insya Allah dicintai Allah. Selamat berjumpa kembali dengan Andi Casyem Channel di YouTube. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana ngelaras bunyi perkutut dengan menggunakan tali. Ini merupakan episode kedua setelah episode yang pertama saya luncurkan dan mudah-mudahan saudaraku sudah melihat. Bagi yang belum melihat, silakan saudaraku ikuti dulu di episode pertama. Karena apa? Tanpa mengikuti episode pertama, saudaraku nanti tidak akan bisa paham dengan penjelasan saya pada episode yang kedua. Dan jangan lupa sebelum saya lanjutkan, saudaraku subscribe dulu. Sehingga nanti tayangan saya tentang ngelaras perkutut dengan tali atau nali perkutut ini bisa diikuti dengan sempurna. Terima kasih subscribe-nya. Dan jangan lupa yang belum mengikuti pada episode pertama silakan buka Andi Casyem YouTube. Cara ngelaras kutut dengan tali, itu channel saya, atau ikuti di Lakiku Laku, channel Lakiku Laku juga itu channel saya yang berada di Andi Casyem Channel. Oke, kita lanjutkan saja bagaimana cara ngelaras perkutut dengan tali. Kali ini saya akan langsung praktekkan dengan menggunakan burung perkutut. Talinya juga tali beneran. Pada episode pertama saya sudah menjelaskan peralatan yang harus disiapkan dan prasyarat burung yang ditali. Di antaranya ini ada benang nilen, ya, benang nilen standar yang halus, ya. Kemudian ada pulpen sudah siapkan. Ada juga rokok, misalnya saya rokok barang, nanti ada manfaatnya. Kemudian korek, ya, kalau Anda bukan perokok harus siapkan gunting untuk memotong benang ini, checklist ini saya munculkan di episode kedua untuk memotong. Tapi untuk ngunci ya tetap harus pakai korek atau pakai api karena berhubungan dengan benang nilon gitu ya. Ini alat pemotong, checklist pemotong benang nanti. Tapi betapapun ini juga piranti yang perlu disiapkan juga gitu. Sekalipun piranti itu merupakan sebuah alat, tapi penting juga seperti apa kata sahabat Ali ya. Langit itu tidak akan bisa menurunkan hujan emas ya sebelum tangan-tangan kita legam di tungku pendiangan api. Itu kata sahabat Ali, tapi saya tidak perlu dalil. Ini bukan arena dalil gitu ya, tapi arena nali kutut. Tahap pertama langsung aja kita praktek gitu ya, kita praktek. Ini tali yang akan digunakan untuk nanti nali kutut, benang nilon halus, cirinya kasar gitu ya, tapi ini halus ya, dan warnanya yang kontras, yang tidak sewarna dengan bulu burung. Langkah pertama yang harus kita tempuh adalah benang ini kita ukur dulu. Kebetulan ini meja saya ada ukurannya gitu ya, kira-kira 1 meter ya, kira-kira 1 meter kita ukur dulu. Dan jangan lupa, karena kalau Anda berokok, rokoknya dinyalakan dulu. Kayak saya ini, kayak saya perokok ya saya nyalakan dulu. Ya, rokoknya dinyalakan dulu.
Saya lanjutkan, kita ukur dulu 1 meter ya. Ini ada 1 meter, setelah kita ukur 1 meter, ini meja saya ada meterannya kebetulan. Kita potong menggunakan alat pemotong ini juga bisa, karena saya perokok paling mudah biar langsung kunci. Saya kunci dengan ini, saya potong dengan ujung rokok. Nah, ini sudah ya. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat tali simpul. Di episode pertama saya sudah menggunakan demplot dengan benang yang besar sehingga bisa dilihat gitu ya. Ini langsung praktek ya, cara membuat tali simpul ini diukur dulu. Ini batang rokok ini sesuai dengan, insya Allah sesuai dengan leher burung nanti gitu ya. Ya, kita putar dulu tuh, kemudian kita tengarai. Kita putar dulu, kemudian kita tengarai, oh segini, menggunakan ini pensil ya. Kita tengarai segini, kita kasih titik ya, kita kasih titik ya, ini kita kasih titik. Nah, setelah kita kasih titik ya, ini pulpennya dibuka, terus ini sudah ada 2 titik yang kita tandai tadi ya. Kemudian kita buat 2 titik tali pati ya, 2 titik tali pati kita buat sesuai, ini harus tepat sekali karena akan berhubungan dengan bunyi burung ya. Jadi setelan itu harus tepat. Ini juga di titik yang ini, yang kedua kita buat juga ya. Ini tali mati, tali yang tidak bisa bergerak sudah. Nah, 2 titik ini. Kemudian setelah itu seperti di episode pertama kita buat tali wangsul. Ya, kita buat tali wangsul. Ini juga harus tepat di bawah titik yang kita tandai tadi. Ya. Kalau lebih jelasnya di episode pertama itu sudah saya contohkan dengan menggunakan tali yang agak besar. Silakan jenengan ikuti di episode pertama gitu ya. Kita buat tali wangsul ya, pelan-pelan karena memang harus tepat gitu ya. Ini. Nah, kita buat tali wangsul. Gini, kemudian jangan sampai di atas titik tapi di bawah titik, tapi harus tepat juga. Nah, ini sudah di bawah titik, ini tepat sekali di bawah titik. Nah, ini bisa kita gerakan ya. Sementara tali yang ini mati, tali yang satunya mati, ini yang ini bisa digerakkan ya. Kelihatan ya, kelihatan gitu ya. Ini saya juga sudah membuat tadi untuk mempercepat proses gitu ya. Ini saya sudah membuat tali simpul juga dengan titik yang tepat gitu. Nah, kemudian kita lebarkan titik yang tadi sudah dibuat ini, itu kita lebarkan gitu ya. Kita lebarkan titik yang bisa kita lebarkan itu tadi. Nah, ini tali ini yang satu ini bisa kita lebarkan. Kemudian kita coba dulu pelan-pelan karena ini menggunakan benang yang asli. Silakan buka di episode pertama yang saya menggunakan benang yang untuk contoh agak besar sehingga jenengan nanti bisa lebih jelas gitu ya. Nah, ini kita coba, kita tarik. Harus sabar, pelan ya. Kalau jalan gini berarti ini ya, jalan gini berarti ini aman ya, aman nih jalan ya. Terus setelah itu kita pasangkan di burung, ya. Ini saya buat 2
sudah kita lebarkan. Ya. Saya mohon ambil burung dulu dari sangkar. Ini burungnya sudah kepegang, ya. Perhatikan, kita belai-belai dulu, dan jangan lupa saya perlu peringatkan, sedapat mungkin kalau kita nali burung ini di ruangan tertutup. Karena apa? Resiko burung terbang saat kita nali itu cukup tinggi, ya. Sehingga kalau di ruangan tertutup itu insya Allah burung ini tidak bisa keluar, bisa kita tangkap lagi gitu ya. Dan jangan lupa saudaraku, lagi-lagi dukung channel saya agar saya bisa memberikan tip-tip yang lain nanti dengan subscribe ya. Ini kita beli-beli dulu agar burungnya nyaman ya. Kita beli-beli dulu agar burungnya nyaman. Dan saya ulang lagi bahwa urat yang membentuk suara pada burung perkutut itu, satu ini lubang hidung, ya, kemudian di sini tenggorokan dan di sini tenggorok. Ya. Kemudian saya jelaskan lagi bahwa di sini ada tulang, kita gagapi kayak gini, ada tulang gitu. Nah, ini kita gagapi, ini tulang yang membentuk segitiga gitu, ya, bentuk segitiga. Dan nanti tali itu akan kita lingkarkan di leher burung ini mengikuti urat saraf burung ini tadi, gitu ya. Jadi ini kita beli-beli lagi burungnya biar nyaman, ya. Biar nyaman, kita beli-beli, kita buka, kita beli-beli biar nyaman. Tuh, jangan gugup gitu ya, sabar. Setelah itu kita mulai dengan apa? Dengan melingkarkan tali tadi yang sudah kita buat. Ini pelan-pelan banget. Ini tali yang sudah kita buat tadi, tali simpul. Kita lingkarkan di leher. Perhatikan, kita masukkan, ya. Kemudian, ya, kita masukkan ini pelan-pelan aja, ya. Kita masukkan, dan jangan lupa ini membutuhkan kecermatan, ya. Kalau bisa langsung kepok sini, tapi nanti sesuai dengan bunyi burungnya, ya. Nanti pada tahap nyetel tali ya, itu nanti saya jelaskan kenapa harus tepat gitu, sesuai dengan burungnya. Nah, kalau sudah melingkar gini, kita tarik juga pelan-pelan masuk ke bulu-bulu burung, ya, masuk ke bulu-bulu burung gitu, ya. Kemudian tadi tali ini kan tali wangsul gitu ya, kita tarik tali yang bergerak tadi, ya. Kita tarik tali yang bergerak, jangan khawatir karena ini sudah ngunci gitu ya. Jadi tali ini sudah terkunci, jadi jangan khawatir burungnya itu sakit gitu ya. Ini kita tarik tali yang bergerak pelan-pelan saja agar burungnya tidak nyaman, ya.
terus kita tarik, ya, terus ini kita tarik terus sampai pada titik tadi, sampai pada titik yang kunci tadi, ya, ya, kita tarik terus. Nah, ini sudah berhenti sudah. Ini ditarik kayak apapun, burung tidak akan terjerat karena apa? Sudah ada titik yang kedua. Di episode pertama sudah bagaimana cara membuat tali simpul. Kalau yang belum lihat, silakan saudaraku lihat biar jelas ya. Dan itu saya menggunakan tali yang agak besar ya. Ini sudah. Jadi perhatikan burung kita. Perhatikan, sekalipun ini sudah kita tali sudah mentok kayak gini ini burung nyaman tetap, burung nyaman. Ini dengan perhatikan burung nyaman, ya. Terus jangan lupa gitu ya, kita gagapi di sini. Ini sudah ada titik gitu ya. Kalau sudah begini ya, kemudian apa? Kita kunci dengan apa? Dengan satu titik lagi. Nah, jadi kita kunci, ya, ya, ini sih kita kunci, ya, terus ini menggunakan mulut memang harus ini kita gigit yang satu, terus, kita tarik, kita kunci. Ya, kita kunci gini sudah tahap awal ini sudah aman, sudah burung aman, burung sudah aman kayak gini ya. Jadi sekalipun kita lingkari karena kayak kita makaikan gasi itu ya. Kemudian ini di sini ada titik gitu ya, titik ini kemudian kita gagapi lagi, ada tulang di sini, ada tulang tembolok ini kita gagapi. Ini titik ini harus tepat ya, harus tepat di tengah-tengah tulang tembolok, harus tepat banget ini. Saya sudah menggambar demplot gitu ya. Jadi bagaimana cara meletakkan titik ini ya, gambarnya jelek karena saya bukan seorang pelukis, tapi insya Allah ini nanti membantu ya. Perhatikan titik ya, titik, ada titik di tengah hitam ini ya, ini ada titik di tengah hitam ini gini ya, titiknya harus tepat di tengah itu saudaraku ya. Perhatikan titiknya. Jadi kita gagapi, ada tulangnya, kemudian ada titiknya, ya, ya, kira-kira itu. Ya. Kemudian ini tadi kita gagapi, ya. Terus setelah kita gagapi, ya, kita gagapi gini. Oh ini sudah di tengah. Dipindah burungnya ke tangan kiri. Tadi tangan kanan, kita pindah ke tangan kiri. Agar burung tidak terlalu memberontak gitu ya. Ya. Ini kakinya kita cepit ya. Kakinya kita cepit dengan pelan-pelan karena ini berhubungan dengan burung ya. Kita cepit dulu kakinya di tangan yang ini. Ya, kita cepit. Nah, ini kita beli-beli lagi agar nyaman. Makanya apa, kalau upayakan kalau nali burung itu burung yang sudah jinak. Kebetulan ini burung saya ini belum begitu jinak, tapi kita beli-beli biar nyaman ya. Setelah ini kita cepit di sini gitu ya. Kemudian kita buka sayapnya. Kita buka sayapnya. Ini sayap kanan gitu ya, kita buka. Dan perhatikan, kita ambil salah satu tali tadi ya, ini talinya tadi ya, yang sudah kita letakkan di titik ya. Kita ambil tali ini ya, ada dua ujung di sini, perhatikan, kelihatan benangnya ya. Nah ini ujung pertama ini ya, jadi benang
yang pertama ini kita buka, benang yang pertama ini kita buka, kemudian apa? Kita lingkarkan di bawah sayap, ya. Kita lingkarkan di bawah sayap, kira-kira segini nih. Ini kita gagapi, ini ada tulang di bawah tulang sayap ini nih. Ini ada tulang, kita lingkarkan di sini. Nah, kemudian kita masukkan di bawah sayap, gitu ya, di bawah sayap. Kemudian berhenti di sini, ya. Berhenti di sini. Kemudian apa? Kita pindah lagi burungnya ke tangan kanan, ya. Ya, kita kunci dulu, kita jepit dulu pelan-pelan biar enggak begitu berontak, gitu ya. Kita lus-lus lagi, kita belah-belah. Nah, ini kita buka sayapnya, ya. Kita buka sayapnya, gitu. Kemudian benang tadi yang sisa tadi satu tadi kita lingkarkan juga, ya. Kita lingkarkan juga, kelihatan ya ini ya, kita lingkarkan juga di bawah sayap. Nah, kita lingkarkan di bawah sayap. Kemudian ya pelan-pelan biar burungnya tidak sakit, gitu ya. Kita lingkarkan di bawah sayap, ini sudah masuk kedua ini. Ya, kita lingkarkan di bawah sayap, muncul, kelihatan ya, kelihatan ini muncul. Nah, kita lingkarkan. Barangkali titik-titik di sini nih belum begitu rapi ya. Nanti pada episode ketiga ya, insya Allah ini saya akan menjelaskan detail bagaimana menata bulu ya. Jadi menata tali di bulu ini karena sesuai dengan bunyi burungnya. Ini dasar dulu bagaimana nali, pelan-pelan agar burung kita nyaman juga, gitu ya. Nah, setelah sampai di sini, perhatikan tali ini kita satukan lagi. Tali ini kita satukan lagi, kemudian kita kunci. Nah, kita kunci, perhatikan, kita kunci. Nah, ini fungsi dari alat tulis, gitu ya. Kita kunci gini, ini ya. Perhatikan, pelan-pelan ini kita geser. Pelan-pelan kita geser. Ya. Kita geser terus, gitu. Pelan-pelan agar burungnya tetap nyaman, gitu ya. Kita geser terus pelan-pelan banget. Ya, pelan-pelan banget lah. Sampai nyentuh bulu burung. Itu sampai nyentuh bulu burung, agak longgar sedikit ya untuk nata, gitu. Gitu. Ini ya, agak longgar sedikit, gitu, gini ya. Kemudian ini kalau sudah gini, gitu, kita tarik alat tulisnya. Nah, ini tali sudah ngunci ya. Ya, tali ini sudah ngunci. Ada beberapa bulu yang alhamdulillah ini enggak ada bulu yang ikut ke tali, gitu ya. Kunci lah. Kalau sudah ada titik akhir ini, gitu ya, sudah titik akhir ini, kita kunci lagi talinya. Kita kunci lagi talinya. Ini memang harus sabar, kalau nggak sabar nggak bisa nali burung ini. Kalau di talinya kita buat tali pati. Ya, kita buat tali pati. Ya. Kita buat tali pati, kita tarik.
kita tarik gini. Nah, sudah. Kalau sudah gini artinya apa? Proses awal nali burung ini sudah selesai. Tinggal nyetel ya, tinggal nata bulu ya. Perhatikan sekalipun sudah ditali, lah ini kita potong menggunakan apa yang paling aman itu? Yang paling aman itu yang menggunakan api. Kebetulan rokok saya udah mati nih, tak nyalakan lagi. Tapi sebelumnya saya mohon subscribe dulu saudaraku. Ini sambil guyon tapi maton, kok ngerokok bareng. Nah, ini gunanya rokok begini nih. Ya, kita di sini nih. Nah, dengan api ini insya Allah kita potong pelan banget, jangan sampai burungnya kena. Ya, kita potong kurang kita potong. Nah, kalau pakai rokok ini enggak gitu, ini kita pelan-pelan juga. Ya, kita gunakan korek api. Ya, ini. Kita gunakan korek api. Gitu. Kita gunakan korek api ya. Ini di sini. Tes. Nah, ini disatukan. Ya. Jadi ujungnya yang kita potong tadi ini ada ujungnya yang kita potong. Kelihatan? Ujungnya yang kita potong ini kalau bisa kita satukan dengan korek api. Ya. Nah, ini sudah ngunci. Sehingga nanti kalau burung didis itu, ini sudah bagus. Ya. Sudah bagus. Artinya apa? Bahwa proses kedua kita nali burung ini sudah selesai. Perhatikan burungnya dan talinya, gitu ya. Ini perhatikan sudah nggak kelihatan, burungnya tetap nyaman. Burungnya kita beli lagi, itu. Nah, ini sudah. Artinya apa? Bahwa proses kedua dari nali kutut ini sudah kita selesai. Sudah selesai. Ya, sudah selesai gitu. Ini lihat saudaraku, burungnya nyaman. Seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi jangan khawatir, ya. Makanya jangan lupa subscribe untuk mengikuti episode yang berikutnya. Cukup subscribe saudaraku, saya akan berbagi pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ya saudaraku ya, burungnya nyaman. Lah nanti tinggal kita nata bulu. Ya, nata bulu disesuaikan dengan bunyi burungnya. Kalau burung ngetoklah berarti titik-titik ini ditata sedemikian. Kalau patah bagaimana? Terus kalau burung itu kurang power, natanya bulu bagaimana? Ini insya Allah akan saya sajikan di episode ketiga. Ya, silakan nanti mengikuti dari episode awal, ini episode kedua. Dan jangan lupa nyun duga sampean saya mohon untuk subscribe dulu. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sajian ini bermanfaat. Selamat beternak, selamat melaras kutut, barokah menaungi kita semua. Mari kita bersama-sama menggapai sukses untuk kesejahteraan keluarga, lingkungan, dan semua.
Jangan lupa subscribe saudaraku, dan saya akhiri episode kedua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.